Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tipe sistem informasi sebagai pertemuan mata kuliah dasar sistem informasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe sistem informasi dan yang kedua adalah sistem informasi fungsional. Proses bisnis. Proses bisnis merupakan aliran data, informasi, dan pengetahuan. Beberapa set kegiatan, langkah-langkah tindakan dapat berupa suatu fungsional yang terikat pada area tertentu atau lintas fungsional. Bisnis dapat berupa sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis dapat berupa aset atau kewajiban. Contoh proses bisnis fungsional. Yang pertama, manufaktur dan produksi, yaitu merakit produk. Yang kedua, penjualan dan pemasaran, yaitu mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sumber daya manusia, yaitu mempekerjakan karyawan. Tipe sistem informasi terbagi menjadi tiga, yaitu Transaction Processing System, yang termasuk ke Operational Management, Management Information System, yang masuk ke Middle Management, Executive Support System, yang masuk ke dalam Senior Management. Berikut merupakan ilustrasi di mana TPS memproses data yang ada, yaitu Order File ke Order Processing System, Production Master File ke Materials Resource Planning System, dan Accounting File ke General Ledger System. Kemudian dari TPS tersebut, data yang akan diolah ke MIS adalah sales data yang didapatkan dari order file, unit product cost data dan product change data yang didapatkan dari Production Master File, expense data yang didapatkan dari Accounting Files. Setelah diolah di MIS, maka sistem akan mengenerate report yang kemudian akan ditampilkan ke display dan dashboard, yang nantinya bisa digunakan oleh manajer sebagai sarana pendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai Systems for Different Management Groups. Yang pertama ada Transaction Processing Systems, yang kedua adalah Systems for Business Intelligence, yang terdiri dari Management Information Systems, Decision Support Systems, Executive Support Systems, dan Systems for Linking the Enterprise. Yang pertama ada Enterprise Applications yang terdiri dari Enterprise Systems, Supply Chain Management Systems, Customer Relationship Management Systems, dan Knowledge Management Systems. Yang kedua adalah Intranet dan Extranet. Dan yang terakhir ada e-business, e-commerce, dan e-governance. Transaction Processing System melayani manajer dan staf operasional melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya entry pesanan penjualan, penggajian, dan pengiriman. Memungkinkan manajer untuk memantau status operasi dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Melayani tujuan dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya dan terstruktur. Berikut merupakan contoh TPS, yaitu sistem payroll. Data karyawan dimasukkan, sistem mengecek ke database karyawan. Kemudian sistem payroll akan mengirimkan ke management report, general ledger, government agencies, dan gaji karyawan. Transaction Processing System merupakan versi berbasis komputer dari sebuah sistem manual yang ada dalam organisasi yang dikhususkan untuk menangani transaksi dalam organisasi. Komponen TPS terdiri dari tiga, yaitu input yang meliputi time cards, daftar karyawan, data gaji, kemudian proses seperti penghitungan dan update data. Dan yang terakhir adalah output, yaitu hasil dari inputan meliputi paycheck, laporan manajemen, dan saldo. Siklus pemrosesan transaksi dimulai dari data asli yang dikumpulkan kemudian diedit. Data yang jelek akan dimasukkan untuk koreksi, sedangkan data yang baik akan masuk ke proses manipulasi data, disimpan, kemudian bisa menghasilkan TPS report dan produksi dokumen. Tipe TPS berdasarkan pemrosesannya. Yang pertama, batch processing, yaitu transaksi-transaksi yang ada dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian diproses secara bersamaan, misalnya clearing check. Dan yang kedua ada online transaction processing, yaitu transaksi langsung diproses begitu diterima, misalnya ATM. Berikut merupakan ilustrasi dari batch processing, yaitu transaksinya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diproses secara bersamaan. Berikut merupakan ilustrasi dari online processing, yaitu transaksi langsung diproses begitu diterima. Sekarang, coba untuk menentukan tipe TPS ini. Sekarang, kita akan membicarakan mengenai Systems for Business Intelligence.
Data dan perangkat lunak untuk mengatur dan menganalisis data. Digunakan untuk membantu manajer dan pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya di sini ada Management Information Systems, Decision Support Systems, dan Executive Support Systems. Management Information Systems. Management Information System melayani manajemen menengah, memberikan laporan tentang kinerja perusahaan saat ini berdasarkan data dari Transactional Processing System. Menyediakan jawaban atas pertanyaan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Biasanya memiliki sedikit kemampuan analitik. Summary merupakan report yang menghasilkan informasi dalam bentuk summary agregat, misalnya menurut periode waktu, lokasi geografis, atau kategorisasi yang lain. Schedule yaitu report yang dihasilkan secara rutin, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya seperti laporan penggajian, jadwal kuliah, jadwal mahasiswa, dan laporan nilai. Exception merupakan report yang dihasilkan apabila informasi yang dihasilkan di luar kondisi normal. Contohnya, laporan kelas dengan jumlah mahasiswa kurang dari 10. Laporan kelas yang dibatalkan. Berikut adalah contoh laporan dari MIS. Decision Support System melayani manajemen menengah, mendukung pengambilan keputusan yang tidak rutin. Contohnya, apa dampaknya terhadap jadwal produksi jika penjualan di bulan Desember meningkat 2 kali lipat? Dapat menggunakan informasi eksternal serta data TPS atau MIS. Data eksternalnya seperti stock market reports dan informasi mengenai kompetitor dan lain-lain. DSS yang digerakkan oleh model, contohnya sistem perkiraan perjalanan, dan DSS yang berbasis data, yaitu contohnya sistem analisis pemasaran intrawest. Contoh DSS yaitu sistem pendukung keputusan perkiraan perjalanan. Input berupa data kapal, larangan jarak kapal, konsumsi bahan bakar kapal, riwayat persewaan kapal, dan biaya pelabuhan. Kemudian file-file ini akan masuk ke Analytical Models Database yang hasilnya adalah online queries. Komponen DSS berupa basis data yang berisi data relevan terhadap keputusan yang akan diambil. Model berisi model yang digunakan untuk menganalisis situasi. Modul dialog atau user interface yang menyediakan fasilitas komunikasi terutama bagi non-technical manager. Executive Support Systems. Executive Support Systems mendukung manajemen senior, mengatasi keputusan non-rutin seperti membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan, menggabungkan data tentang peristiwa eksternal, misalnya undang-undang pajak baru atau pesaing, serta ringkasan informasi dari MIS dan DSS internal. Contohnya, dashboard digital dengan tampilan real-time kinerja keuangan perusahaan. Berikut merupakan contoh Executive Support System, yaitu dashboard digital. Enterprise Applications. Enterprise Applications merupakan sistem untuk menghubungkan perusahaan, rentangkan area fungsional, menjalankan proses bisnis di seluruh perusahaan, dan menyertakan semua tingkatan manajemen. 4 aplikasi utama yang ada di Enterprise Applications meliputi Enterprise Systems, Supply Chain Management Systems, Customer Relationship Management Systems, dan Knowledge Management System. Arsitektur aplikasi enterprise terbagi menjadi 4, yaitu Sales and Marketing, Manufacturing and Production, Finance and Accounting, dan Human Resources. Arsitektur ini menggabungkan kerja enterprise system dan knowledge management system. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di part 2 berikutnya.